لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita kaji baru, penutup kaji secara sakral tasawuf ya. Kategori kuatkan kembali tauhid dan amalannya. Makna waqwatu jumlatin la ilaha illallah. Makna itu, makna talqin dan kekuatan kalimat la ilaha illallah sultan ya. Jadi kita sering zikir thayyibah la ilaha illallah, maknanya apa, kekuatannya apa. Dan ini perlu diyakini supaya kita mengucapkan la ilaha illallah itu menggigit istilahnya, lebih kuat i'tiqad akidah kita. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum taklim kita kuatkan lagi sahadatain kita, dinul Islam kita, keislaman kita. Istighfar, talqin, zikir, lulus niat, ridha Allah. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Toharo. La ilaha illallah. Nafi isbat arahkan ke hati. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia solihi wa ilaha roti Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir jatina pasangnya. Wa khususan nabaruhi Nur Muhammadin wa khususan Nabi Yunaka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Khalifatul Rodin Al-Mahdi wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna 'alal Islam wa amit 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u janbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwina lana bizarkatil maut wa najatan minan nari wa la pandal hisab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu datang ke tempat mulia ini untuk bertolebul ilmi. As-sadatu ada'u jama'ati akhwati jami'ati subhanil masihiyati ya ma'a rahimakumullah. Kullu man yatlul qur'anal karima huduriyana waman yataluhu bi tariqati nan andong talimi waman yataluhu mubasyaratan abra wasaili tawasuli ijtimai jami'uhum rahimahumullah fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sorun aksihu ajanal lailata makna wa quwwatu jumlatin la ilaha illallah. Makna talqin dan kekuatan kalimat la ilaha illallah. Ada 2 part kita tamatkan pendek-pendek saja ya. Ini langsung satu bab clear ya, karena la ilaha illallah ini penting.
Hadirin jamaah iwan akhwat, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung datang hari ini, maupun secara tidak langsung, semuanya doakan rahimakumullah. Ya. Amma ba'du, langsung ke tajuk risalahnya. Orang yang sedang menghadapi kematian biasa disebut sakratul maut. Ya. Itu kita harus bantu mengingatkannya dengan kalimat talqin. Itulah ilaha illallah kalimatnya. Ya. Tapi ini harus diilmui secara sunnah talqin itu. Ya. Jangan sampai secara psikologi kita mentalkin supaya cepat mati, bukan begitu pengertiannya. Ya. Kadang-kala orang ditalkin itu bukan mati, Pak, hidup. Nah, ini uniknya ya. Jadi kita hidup dua aja, ingat kita pahami ya. Lahir itu bumi dan langit diciptakan hanya untuk bisa ditempatkan si bumi dan langit ini untuk manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pas manusia lahir langsung diajankan la ilaha illallah di sana kan penutupnya. Ya. Baik laki-laki perempuan. Jadi setar pertama hidup aja pas duduk di atas bumi kalimat pertamanya la ilaha illallah. Nah, kalimat terakhir juga harus ditutup dengan la ilaha illallah. Tanpa itu nyasar antum ente. Nah, itu yang disebut kuncinya itu miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci untuk pindah tempat ke tempat yang sebenarnya surga, miftahul jannah itu kunci adalah kalimatnya la ilaha illallah. Begitu spesial. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sangat spesial. Bayangin Nabi itu menanamkan kalimat thayyibah tadi itu berpuluh tahun, banyak pembangkang. Kalau syariat tuh kan banyak tuh, syariat, sunnah, fikih itu pendek Pak. Tapi kalimat tauhid itu nggak boleh digeser, nggak boleh apa kata Allah begitu ya begitu. Jadi pakemnya begitu. Ya, jadi ini yang mesti dipahami. Begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Maka sarankan bagi pengamal la ilaha illallah bukan ditempatkan pada ritual saja. Mancing ke laut, bekerja, semuanya bawa la ilaha illallah tuh. Bawa. Jadi setarnya gimana? Ya, setarnya Islamkan dulu. Islamkan, karena kalimat la ilaha illallah itu tidak ada gunanya kalau kita tidak Islam, dinul. Jadi Islam kita kan abangan nih. Bapak kita Islam, kita Islam. Jadi ruhani kita harus dihadatainkan. Makanya diawali dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Padahal kalimat itu bukan tahlil loh. Kalimat itu mengakui kita dibaiat masuk ke Islam. Dari Islam kita baru ada hak kita mengucapkan thayyibah la ilaha illallah. Baru sudah mengucapkan itu, baru silakan doa. Ya, syahadat, thayyibah, doa. Ya, nah itu dia. Nah doa ini baru diawali boleh dengan sholawat, boleh di depan setelah dinul Islam sholawat. Karena Nabi nggak boleh dilepas, boleh saja. Itu tidak khilafiyah. Misalnya gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah. Angkat tangan. Oke, boleh pakai mat surat, ya, surat-surat dari Nabi Yunus misalnya kan, doa-doa Nabi Yunus di Quran, atau bahasa ibu, ya Allah beri saya jodoh yang cantik, kaya, nggak boleh janda dong, gitu umpamanya gitu, atau Innova, nah, kasih 10 buah, doa itu masuk akal, ya, nah baru setelah itu boleh ditutup dengan Al-Fatihah, boleh hakallah, boleh. Ya. Boleh alhamdulillah, tapi bahaya hakallah ya.
La haula wala quwata illa billah itu harus kuat tauhid. La haula wala quwata illa billah il azim. Ya Allah, saya serahkan urusanku. Berarti kita pasrahkan. Doa tadi mau dikasih mau enggak terserah Allah kan. Pokoknya awas Allah, kalau enggak ngasih awas kamu Allah. Nah, itu namanya la haula balado. Jadi harus kuatin la haula tuh. Kalau misalnya enggak hak Allah kita ragu, ya jangan diucapkan. Ya, alhamdulillah. Tapi ya, Allah itu nggak bisa dipaksa bro. Maka ada hak Allah. Itu harus kuat tauhid. Ini pentingnya kita taklim. Itu secara runut amalan-amalan thayyibah. Ini amalan tauhid. Yang terbaik amalan tauhid tidak dibantu dengan permohonan sebenarnya. Karena isi tauhid itu Allah sudah memberi rezeki, nggak perlu diminta. Allah nggak minta didikte. Allah nggak tahu, betul kan? Ya udah, la ilaha illallah. Tajalapa salah. Yang terbaik syahadatain, sholawat, ya, syahadatain, sholawat, thayyibah, hak Allah. Itu yang terbaik. 4 prinsip tuh. Kapan dipakainya? Di mana saja, kapan saja. Walaupun antum dalam keadaan junub. Tahu junub? Tidak berhadas. Ya. Jadi kemana-mana bawa itu ilmu tauhid tuh. Ya. Nah, itu gunanya kita pahami. Jadi itu paling keren tuh. Paling keren amalan tuh. Karena itu sudah kita istilahnya mengamalkan hanya bertuhan satu kan. Ya, jadi selama ini ngaji andung itu banyak doanya dong. Boleh karena kita punya ikhtiari. Punya ikhtiari. Jadi yang dibaca tadi itu pamungkas, tahu nggak? Udah parah di ikhtiar. Pamungkas itu aja deh. Ya, nah, cukup sekali. Karena sifat tauhid adalah ahad, bukan esa. Kalau esa 1 bisa diparo 2, bisa paro 4. Kalau ahad nggak bisa. Bahasa ahad itu maha sendirian. Kalau sebut maha sendirian bisa nggak jadi maha setengah? Enggak. Ya. Nah. Tuhan dengan Allah beda Pak. Tuhan banyak, Allah ahad, sendirian. Tuhan banyak, Tuhan kepeng, Tuhan pikiran, Tuhan kolega, Tuhan DPR, betul? Banyak Tuhan Pak. Nah, jadi hati-hati. Tuhan saya adalah Allah. Nah, hati-hati tuh ngucapinnya tuh. Harus diperpanjang. Itu kosakata yang harus dijelaskan secara makna. Ya, Tuhan itu banyak, Allah itu hanya esa, Tuhan saya. Itu yang benar. Paham ya? Kita lanjut. Orang yang sedang menghadapi kematian dianjurkan untuk melazimkan bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sejumlah hadis menerangkan keutamaan ucapan kalimat tauhid sebagai kalimat terakhir yang diucapkan seseorang. Itu penting. Hal ini mudah dipahami dengan mengingat kalimat tauhid merupakan kalam awal dan kalam terakhir, termasuk kalam yang dimuliakan. Arti kata, tidak ada alam semesta tanpa ada kalimat ini. Ya, ingat, jasad orangnya ada di Nabi yang berhak mengawal kalimat itu. Makanya Nabi Adam itu kalau ngelihat ke aras, tulisan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru ada alam. Itu disebut nur hakikat. Ya, nur hakikat itulah bapaknya ruh. Bapaknya ruh. Bapaknya badan adalah Adam alaihissalam. Fisik. Bapaknya ruh adalah nur hakikat Muhammad. Maka kalau kirim wasilah jangan lupa itu. Khususon abaruhi nur hakikat Muhammad. Baru masuk Muhammad. Muhammad yang disebut khususan ilaruhi ya.
khususon Nabi Yunaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baru naik ketiga, penutup Khalifatul Rodin. Siapa Khalifatul Rodin? Imam Mahdi. Ya, 3 tuh untuk dikirim Fatihah. Keempat, bapak ibu kita khususon ila ruhi juriyatihi. Ibu bapak kita, ya kan? Karena kenapa kayak begitu? Karena kita ada karena ibu bapak kita. Ini ajaran tauhid. Terakhir, khususon ila ruhi muslimin mukminin wa muhsinin. Ya, 3 itu disebut derajat tuh. Baik yang awam, baik yang ulama, baik yang wali, arwahnya itu kita doakan. Satu tarik aja. Al-Fatihah. Berarti kita sudah berterima kasih kepada mereka. Insya Allah mereka mendengar. Ya, di sini ada bio Nur Hakikat Muhammad. Ya, betul kan? Khalifatul Rodin akan jadi waliullah terakhir. Ya, betul kan? Di badan kita ada gen bapak, ibu, ya kan? Nah, kepintaran kita bisa jadi daripada guru-guru yang sudah duluan. Muslimin, mukminin, wa muhsinin. Pantas nggak dikirim Fatihah? Itu dia. Itu ajaran tauhid itu 4 tadi. Ya. Setelah berdoa itu tutup pakai itu, terima kasih tadi. Kita bisa berdoa, kita bisa Islam karena itu tadi. Yang 4 tadi. Bapak nggak akan hidup kalau nggak ada baru. Bapak tidak akan hidup kalau tidak ada bapak ruh. Ingatku, bapak tidak akan ada di dunia kalau tidak ada kalimat-kalimat thayyibah. Ya, duduk ya. Jadi gini, amalan itu harus tertata secara ilmu. Makanya amalan tauhid itu diilmui. Apa? Diilmui. Nah, sekarang pasti berbeda kita pemahaman kita. Betul kan? Kan nggak susah, nggak perlu dihafal. Selayang aja. Misalnya gini, kita nggak hafal nih. Abaruhi. Udah itu? Apa lagi? Nabi Muhammad. Sudah itu? Khalifatul Rodin. Ya. Siapa Khalifatul Rodin? Imam Mahdi. Sudah itu? Bapak ibu kita. Sudah itu? Muslimin mukminin. Kirim Fatihah. Terima kasih kita. Di atasnya syahadatkan kita. Sudah itu? Sholawat. Syahadat itu akan sampai karena ada sholawat kendaraannya kan? Wasilah namanya. Sudah itu baru tanamkan thayyibah. Betul kan? La ilaha illallah. Ya kan? Baru masuk doa permohonan. Ya kan? Setelah begitu, terima kasih semuanya itu. Karena ada yang 4 tadi kan, kita bisa begini kan. Insya Allah makbul tuh. Walaupun antum tidak menyebutkan spesifikasi yang antum minta. Kuncinya tauhid. Antum minta satu aja. Apapun masalahnya, jangan dikagetin. Orang sekarang kayak mudah kaget, gampang terkejut tuh. Ya, semua udah diatur Allah kok. Percaya nggak antum ini dikasih beban itu pasti tertanggung oleh pundak. Ya, ya? Misalnya Iwan. Berat nggak bebannya? Enggak, tertanggung pundak. Sampai umur sekian belum dikasih istri dia bisa tuh nahan. Berarti kan tertahan dia kan. Begitulah. Ya, kira-kira gitu. Yang jeleknya, antum bercerai dengan istri, nggak bunuh diri kan? Berarti bisa kita menahannya. Betul kan? Betul kan? Nah, banyak masalah Pak. Nasihat Ando, kuatkan tauhid di kondisi kekinian. Sekarang ajaran tauhid mulai dihilangkan. Bapak-bapak mendengar nggak di masjid-masjid musola, zikir jahar la ilaha illallah? Udah mulai jarang kan?
Tanda kiamat tuh. Ya. Tanda dekat kiamat. Kita jaharkan terus. Ingat kalimat tholibah itu jahar, Pak. Yang tidak jahar itu asma Allah. Ya, asma Allah. Itu yang nggak jahar. Ya, jadi kalau nyebut Allah itu harus ada pangkal, harus ada akhir supaya kepala kita paham. Ya, maka jahar tuh. Nah, itu dia. Sampai di sini paham ya? Amalan tauhid ya. Udah kesimpulan tuh sebetulnya. Jadi sudah jelas orang yang sakaratul maut harus melazimkan kalimat tauhid. Kenapa demikian? Tadi yang dulu dijelaskan. Sejumlah hadis menerangkan keutamaan kalimat tauhid. Kalimat terakhir yang diucapkan seseorang. Karena hanya itu yang hak untuk diucapkan, dia pindah tempat. Hal ini mudah dipahami mengingat kalimat tauhid adalah kalam yang sangat luar biasa yang dimuliakan Allah, ya. Tidak ada kalimat yang lebih mulia dari kalimat tauhid. Ingat tuh, itu itikad. Apa aja hebatnya syair, nyanyian, nggak ada kalah. Yang terhebat adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan kalau antum mengucapkan, pahala surga dipegang kuncinya. Dan surga tempatnya dipegang kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ada nyanyinya tuh. Ya. Bagi mereka yang mengakhiri, mengawali ya kalimat tauhid. Datang ke dunia diawali, nggak bisa kan, kita belum berakal kan. Dibantu sama orang tua. Perempuan ikomatkan, laki-laki diajankan, berarti sah dia hidup di atas dunia membawa kalimat la ilaha illallah. Ya. Sehari berapa kali membawa kalimat la ilaha illallah? 5 kali, bro. Wajib tuh. Ada di sholat nggak? Ada. Di pangkal sahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Turun. La ilaha illallah, tunjuk tauhid. Tahu? Muhammadur Rasulullah. Turun. Sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap gini. Muhammad itu jamak, bro. Paham nggak? Ayo, selama ini sholat kita gimana? Nah, itu gini talim. La ilaha illallah itu tauhid. Simbolnya nih. Ya. La ilaha illallah. Naik. Muhammadur, pas mimnya masuk turun. Paham? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh. La ilaha. Coba tadi Jumat. Perhatiin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amanteng aja lah. Muhammad nggak tauhid, bro. Pakai. Maaf. Luruskan niat kita. Pahami ilmunya. Allah akan senang kalau kita tahu tauhidnya. Karena Allah Maha Ahad. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi sudah jelas ya. Kalam paling mulia tidak ciptakan semua manusia, tidak diciptakan semua alam semesta hanya untuk kalimat tauhid. Mengesahkan Allah bahasa mudahnya, mentauhidkan Allah, mengahadkan Allah. Karenanya Nabi Muhammad berhak memegang induknya la ilallah, maka disebut Ahmad, Ahad. Pakai mim. Mem manusianya. Yang memegang manusia kalimat tauhid adalah Muhammad, disebut Ahmad. Di Zabur namanya Ahmad. Nabi Muhammad namanya Ahmad. Ya. Di kita namanya Muhammad. Ada kemuliaan di situ. Tapi dek banyak. Akhirnya banyak menuhankan kepeng, kapalo, kepintaran. Nah,
jabatan. Nah, kita luruskan lagi tauhid kita. Itu susah Nabi mengajari tauhid sampai 30 tahun. Ya, 30 tahun loh Pak. Padahal ajaran cuma pendek. Karena terkait itikad, keyakinan. Ya. Antum kuatkan lagi tauhid ini. Percuma aja kita ngaji panjang-panjang ilmu tanpa kuat tauhid. Itu makanya harus ditalkin. Tadi berapa hitungan la ilaha illallahnya? Tidak ngikut tarekot, ngikut sunnah Rasul 33. Kalau ikut tarekot bisa 56, bisa 7, bisa 3. Paham ya? Kalau sunnah maksurah 33. Begitu juga sifatnya 33. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sunnah. Ya. Nah. Jadi semua amalan, semua yang kita ucapkan tetap diilmui. Itu gunanya thalibul ilmi. Kalau kita tidak bisa talaki, tolong risalah andung itu ndak jadikan bantal. Ya, bacot. Andung ndak memaksa. Insya Allah andung ndak melenceng, semua ada dalil dasarnya. Ya. Jadi sudah jelas. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan kunci surga kalimat thayyibah itu bagi mereka yang mengakhiri ucapan kalimat tauhid. Jadi orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pada sakratul maut berarti dia sudah megang kunci surga, miftahul jannah. Karenanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Nah, itu referensinya. Imam Nawawi membuat kitab khusus masalah ilmu tauhid ini di halaman 121. Andung baca ya, nama kitabnya Al-Azhar ya. Ini penting menekankan kembali itikad tauhid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muliakan Imam An-Nawawi. Wa idza hadarahun nadau falyadkhur min qaulil la ilaha illallah. Liyakuna khairu kalamihi kalam. Fakot ruwaina fil hadithil masyhuri fi sunni Abu Dawud wa khairihi an Muadah ibnu Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kan akhru kalamuhu la ilaha illallah la qalal jannah. Bila seorang mengalami sakratul maut, wa idahadahun naza'u, siapa saja yang mengalami sakratul maut, hendaknya memperbanyak kalimat la ilaha illallah agar kalimat tauhid menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya. Sungguh diriwayatkan dalam hadis masyhur dalam sunnah Abu Daud. Masyhuri fi sunni Abu Dawud. Ya. Dari sahabat Muad bin Jabal. Rasulullah bersabda, siapa saja yang ucapan terakhirnya sakratul maut la ilaha illallah, niscaya ia masuk surga walaupun dosanya sejibun. Baik. Tapi cara menyampaikan talqin kita wajib membantunya orang luar. Ini ada adab, ada aturan, dan dosanya orang itu akan menjadi toleransi kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah waktu sakratul maut. Maka kita sebaiknya bantu talqin, pahalanya luar biasa Pak. Hampir sama antum itu mengislamkan orang. Kalau antum bisa mentalkin orang bukan lari. Ada jemaah antum bapaknya mati nggak sanggup dia lari. Ngaco ini orang. Ahli agama lagi nggak perlu disebut. Itu yang antum sesali. Nah itu kalau orang yang kita sayang siapa saja nggak orang tua kita. Yang namanya muslim. Deketin, bantu. Cukup sekali. Nasihat antum. Bisikan di telinga kanannya cukup sekali. La ilaha illallah. Jangan paksa.
Beko ada orang nggak ngerti ilmunya. La ilaha illallah capek sabui. La ilaha illallah beko masuk neraka. La ilaha illallah dibuka muncungnya la ilaha illallah. Inyo sedang blank asal tuh. Ndak baik itu cukup di talingo sekali ucapkan la ilaha illallah. Baik deh. Doakan saya. Itu udah hak Allah. Yang penting kita menyampaikan satu kali udah satu talqin. Anu nggak berang-berang, gitu gunanya kita pahami. Banyak nggak orang itu sampai menangi-nangi, capek lah ucapkan la ilallah, beko masuk neraka. Aku nggak bisa lah itu loh. Ya. Ini kemarin sudah Andung singgung perkara ini, tapi Andung ingatkan. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kepada keluarga orang terdekat untuk mentalkin atau menuntun. Jadi arti talqin apa? Menuntun. Kalau Andung menyebut talqin jikir, nuntun jikir. Sampai? Kalau tuntun jikir bukan pinter, bukan nunjukin. Orang yang sudah dulu tahu jalan, mengucapkan tadi dituntun. Ibarat orang kini gaib. Betul? Karena dia udah tahu jalannya. Itu yang disebut talqin jikir. Beda dengan mursyid. Tahu nggak? Talqin jikir Abah Anom beliau. Dia bukan mursyid. Mursyid itu guru. Tahu nggak? Penuntun ajaran guru namanya talqin gurunya. Talqin Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom. Yang duduk wakil talqin dari wakil talqin, tuh nggak? Tuh. Karena nggak ketemu, ya, tidak ditalqin langsung oleh Abah Anom. Hanya ditalqin oleh wakil talqin. Duduk nggak? Ketemu sama beliau, tapi tidak ditunjuk sebagai penalkin. Yang penalkin sudah ada orangnya, sudah banyak isdet. Latuo. Bersyukur antum masih dapat runut, nanti disebut nasab. Sampai kan? Nah orang sekarang kan ala wakil kasaratu sebut pula talqin, pentalqin. Waduh belum udah nih mursyid, mursyid nenek moyang, ente, gitu pak. Ini penting ya. Tetap aja ya kita mesti pahami derajatnya. Allah berkenan begitu kan? Ya kan? Perkara wali, perkara mursyid itu urusan Allah. Nggak perlu digembar-gembar. Nggak sama mesti dilewaan seperti datuk. Nggak sama. Nah, nggak ada tuh. Syekh Anu, nggak ada itu. Kemuliaan itu dari Allah semuanya. Bukan ditempelkan. Itu nggak sama dengan MAG, SAG, sarjana agama goib. Umpamanya kan nggak sama pak. Nah, itu ditempelkan kan. Ya. Rasulullah menganjurkan kepada keluarga terdekat wajib mentalqin. Kalau diandung wajib. Jangan lari. Apalagi orang tua kita, anak kita. Umur kan nggak tahu ya. Bisikan hanya satu kali aja cukup. Ya. Menuntun kalimat thayyibah la ilaha illallah secara perlahan di telinga orang sekarat yang tidak lagi mampu mengucapkan kalimat tauhid sendiri. Kenapa? Kenapa nggak mampu? Kejiwaannya terganggu, cameh mati, ya. Orang kalau stres tinggi bisa normal enggak? Mencari siapa sih bisa kejamban di Sarawak, betul. Apalagi sakratul maut, itu mesti dituntun, cukup sekali, enggak perlu dipaksa, jangan usahain diri. Ada riwayatnya nih, ya. Dari kitab Al-Ahzab kelanjutannya. Masih di halaman 121 Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyina fi sahihi Muslim wa sunni Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa khairihina an Abi Sa'idin Kadiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum,
Bimbinglah orang mati untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu kata Nabi. Jadi wajib. Bukan kabur. Sampai? Jadi gini, terburu-buru aja Pak. Bukan terburu-buru minta berkah kalau sudah sholat Jumat imamnya keren. Duluan. Barokahnya tinggi katanya kalau yang paling pertama. Enggak Pak. Yang paling barokah tinggi adalah duluin mentakin orang sakratul maut. Sampai tuh berani. Yang dulu enggak keduluan itu. Pas mau mentakin kerepotan dia. Oleng dulu bisa dia. Jadi para ulama memberikan panduan mentalkin orang-orang yang sedang sakratul maut. Ini ilmunya. Ini terkait ilmu tauhid ya. Kita sering menghadapi gini Pak. Gini ya. Doang. Orang tuh sakitnya parah doang. Kalau awak talkin ini tak singgung dong. Ya. Sare talkin dalam keadaan sadar. Tahu enggak? Jalan sadar. Itu rahasianya. Kalau ini sadar ditalkin, ampu karena gampar biko. Paham enggak? Kalau lah pakai ipus, ilah. Karena memoriku bakar raju. Paham? Itu rasanya. Oh sadar, la ilaha illallah. Ada nih duit, pang gitu ditambah bakal. Karena orang nganggapnya orang ditalkin itu supaya capek, mati. Hati-hati, paham ilmunya. Kecuali nya udah sadar, bisi anje. Ya. Kecuali ngangak-ngangak tuh enggak. Ya, izin ke ahli waris. Allah ditalkin. Boleh mau mentalkin. Insya Allah. Lewat bukan mati. Gampang lalunya. Nggak talang. Ya. Jadi panduan talqin orang yang sedang sakratul maut jelas pahalanya tinggi banget. Jadi menurut mereka talqin bukan dimaknai sebagai ucapan tauhid yang terus menerus. Ini ulama. Talqin tidak boleh mengucapkan tauhid terus menerus. Syarat tuh. Namanya juga cie. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek dibuka muncul gitu. Apa? Tambah stres ulang tuh bener gak? Sekali saja. Ya, beda kalau kita ada hitungan torekot itu riadoh latihan mati. Awak kau mengucapkan banyak, ada hitungannya latihan mati supaya kita mati tabawo la ilaha illallah. Betul? Jadi terlarang terus menerus sampai orang sekarat mengembuskan napas terakhir. Ya, itu cukup sekali. Yang terus menerus adalah membaca ayat-ayat yang disunnahkan secara Rasulullah, ngaji di situ sampai ya. Talqin hanya bersifat memastikan kalimat tauhid. Kata ulama, ucapan terakhir yang sekarat hanya satu kali ucapannya la ilaha illallah. Clear? Sampai Pak? Sampai? Meski telah mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada kalimat lain dari orang yang sekarat sampai ia memungkas napas terakhirnya, itu terlarang. Sekarang gini Pak, yang boleh berulang la ilaha illallah. Onde dan lapar mati dah. Talqin balik. Sampai dah. Onde dan sakit. Talqin balik. Sampai enggak? Kalau dia mengucapkan kata lain, ulang lagi kalimat thayyibah, itu ilmunya. Paham? Paham ya? Kalau inyu sagan di talingonyo, dia inyu padusi atau ada penyakit kuro cukup jauh, Pak. Tapi tadang oleh talingo kita agak dakek seketek, paham? Karena orang-orang sakratul maut itu kadang-kala kalau sakit itu penyakitnya menular. Pahami ilmunya, bila perlu pakai masker.
Ya kan? Nah, sudah itu ada wudhu. Makanya awak kalau pulang dari kuburan mandi. Tahu nggak? Mandi. Itu tempat sampah bro. Kok indah cuci muka sih. Mandi. Ya. Orang dulu tanyalah, umumnya mandi itu. Ya. Ini kan beko cacingan lu kacau lu jangan dari kuburan nggak mandi itu. Bah, kok kamu kaji lo. Nah, kadang-kala salah alamat bukan karena kumul di makanan itu ndak. Kumuruhani itu. Ndak paham ilmu. Ya. Itulah yang pernah Dong sampaikan dalam sisi yang perlu kita pahami dalam talqin zikir dan orang yang sekarang. Ya, cukup sekali. Jangan sampai kita mentalkin bukan dimaknai sebagai tindakan untuk memahami orang itu terakhir ucapannya hanya la ilaha illallah. Jangan menghujani orang sekarat dengan kalimat yang berulang-ulang sebagai pengisi waktu luang sampai ajal tiba. Terlarang menurut sunnah, tahu nggak? Terlarang. Ini la ilaha illallah sampainya mati, la ilaha illallah, terlarang. Kecuali sudah mati. Paham? Kecuali sudah mati baru boleh berulang-ulang kalimat thayyibah. Sampai ya. Penjelasan ini diterangkan oleh Imam Nawawi juga dengan kitab Al-Azkar halaman 121. Ya. Dong sebut qala laula ulama'u fa in lam yaqulhu wala ilaha illallah laqannahu man hadrahu wa yulakinnahu birifkin makna kinna makha wa ta'an jabjara fayaruddaha wa idha qallaha maratan la yuaiduha alaihi illa an yatakalaman bikalamin akhara. Ulama berkata, jika orang yang sedang mengalami sakratul maut tidak mengucapkan la ilaha illallah, orang yang hadir di dekatnya boleh menuntunnya. Ya, tuntun sekali. Ya, ia dapat menuntun orang tersebut dengan lembut karena khawatir membuatnya panik lalu menolak kalimat tauhid. Cukup sekali. Jangan sampai panik kalimat itu. Aduh pulo, nah duduk pernah ngalami kok. Mau ucapkan kalimat la Allah, kane budui jo keluarganya. Kane budui. Sangkonya kalimat itu membunuh orang. Itu paham ilmunya tuh. Kalau orang yang bersangkutan sudah mengucapkan kalimat tauhid sekali, orang yang menuntunnya tidak perlu mengulanginya lagi kecuali mengucapkan kalimat lainnya, kalimat dunia. Pahala yang paling tinggi adalah orang itu bisa mengikuti ucapan kita sampai terdengar. Paham? Itu pahala paling tinggi. Imam An-Nawawi kitab Al-Azkar halaman 121. Itu referensinya. Demikianlah tata cara talqin yang dibimbing jumhur ulama sepakat sebagai kalimat talqin bersifat sunnah. Ingat, sunnah. Berarti Nabi menyontohkan begitu. Bukan berarti orang yang tidak menyudahi ucapannya dengan kalimat tauhid lalu kafir atau sul khotimah. Tidak mesti, kadangkala dia mengucapkan la ilaha illallah tidak terdengar oleh telinga kita. Ya. Wih, ini mati tagang ndak dong ucap la ilaha illallah ala neraka. Bukan begitu, berprasangka baik. Ya. Nah, semoga risalah pemahaman talqin ini karena terkait ilmu tauhid kita bacakan lagi karena jarang sekali orang menyampaikan amalan-amalan talqin. Nah, kalau mentalqin diri itu sunnah juga. Cara mentalqin diri indah sekali bro. Ulang-ulang ikut rekod. Ikut rekod. Paling susah hidup adalah di antara pindah tempat sakratul maut. Itu resiko. Kuncinya satu. Miftahul jannah. Pahami ilmu la ilaha illallah. Sampai?
Sampai bukan Yasin, bukan ta'awud. La ilaha illallah tahmid. Lafazkan terus. Di mana saja, kapan saja. Karena syarat kalimat thayyibah tidak perlu ada wudhu juga boleh. Terbaik memang ada wudhu, kan? Kemana saja bawa, pasar bawa, ke laut bawa, kerja bawa kalimat thayyibah. Bukan basmalah saja, basmalah itu dunia. Thayyibah itu langit. Kita hidup di mana? Nanti di sana, jangan tinggalkanlah. Langit dulu atau bumi dulu? Langit dulu, bro. Jadi thayyibah dulu baru basmalah, doa, kan gitu. Kemudian balik lagi ke langit kan? Jadi thayyibah, basmalah, doa, thayyibah lagi. 3 kan? Nah, emangnya kalau udah mati ini kita diam di sini? Balik lagi. Awal thayyibah la ilaha illallah, berangkat thayyibah la ilaha illallah. Betul kan? Nah, logikanya gitu, analoginya begitu. Nah, kasih tahu yang lain lah, ya. Makanya kalimat thayyibah itu tidak bisa hafal begitu saja, pendek ayatnya. Tapi kan ilmunya yang paling penting, aplikasinya. Ya. Ya, semua ada di, ya. Itulah tata cara talqin. Secara umum, ya, kita pahami dulu, bertauhid itu dipahami dengan berikrar. Sama. Ikrarnya apa, Pak? Ikrar pertama, enggak ada Tuhan, yang ada hanya Allah yang Maha Ahad. Itu makna lengkapnya. Enggak ada Tuhan, yang ada Allah yang Maha Ahad. Itu yang paling pas. Ya. Nah, biasa disebut la ilaha illallah. Itu ikrar. Uluhiyah namanya. Ke Allah. Itu harus penuh full keyakinan kita. Nggak mungkin nggak ada itu. Ya. Harus full maknanya. Ini Andung agak nyinyir di thayyibah ini karena melenceng manusia di sini. Setinggi apapun ilmu antum, kalau ini melenceng kacau semua. Betul kan? Nah. Ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah mengucapkan kalimat tauhid saja tidak cukup. Harus ditambah tuh. Apakah cukup kita mengucapkan kalimat thayyibah saja untuk jadi Islam? Enggak. Enggak. Apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah seseorang membuat seorang bertauhid kepada Allah langsung? Enggak. Ada 5 yang perlu dijelaskan, aspek teologisnya dalam kalimat ucapan la ilaha illallah. 5. Maknanya harus paham. Ada berapa? 5. Itu baru la ilaha illallah. Ya. Selama antum hidup, ya, perhatiin. La ilaha illallah ada 153 kali, ada 33 kali, ada ribuan kali. Tetap harus ditutup kalau masih ada angok dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelegedek kamu. Jadi umat lagi itu enggak? Karena yang diucapkan itu di langit. Sampai? Nah, itu dia. Jadi kamu udah jalan ke atas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bumi lagi. Ada mim. Duduk. Ini lahut ke lahut aja. Lahut ke lahut. Allahut ke lahut. Nah, kita makan. Betul kan? Tetap ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun juga. Kalau mengucapkan tauhid. Karena kita umatmu Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau umat lain dijabur bukan itu ucapannya. Anna. Beda lagi, kemarin udah dibahas. Ada 5 aspek teologis. Tidak cukup saja kita mengucapkan la ilaha illallah. Antum sudah bertauhid. Ada 5 aspek teologisnya. Kelimanya diterangkan oleh Imam Al-Helmi, ya, seorang pakar hadis sekaligus teolog besar Islam. Beliau pun menukil dari Imam Al-Baihaqi.
Judul bukunya adalah Syu'aibul Iman. Sebagai berikut penjelasan awalnya dulu ya. Wal amulu sholihul bil itiqad. Wal ikrari ikrar. Majmu'a aidata asya'a ahaduka. Itbatul bari'i. Jalal jalallahu li'aqabihi mufarakatut ta'tili. Wattani itbatu wahdaniyatihi litaqabihil bara'atu minasyirki. Ya kan? Artinya ya, amal soleh dengan berakidah dan memberikan pengakuan terhadap Allah adalah kumpulan dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menetapkan adanya Sang Maha Pencipta supaya bebas terlepas dari peniadaan Tuhan. Ateis. Jadi kalimat itu melepas sifat tidak bertuhan. Ya. Kedua, menetapkan keesaannya ya dalam konsep ahad supaya bebas terlepas dari syirik. Yang pertama, melepas ateisme karena Allah Maha Pencipta. Yang kedua, ada 5 nih aspek teologisnya. Yang kedua, menetapkan keahadannya, Maha sendiri. Ya, bahasanya umum, awam nyebut keesaannya. Yang ketiga, nih dia di kitab nih ya, wal tali itu itbatu annahu laisa bijauharin wala aradin liqabihil bara'atu minat tasbihi warrabiu itbatu anna wujuda kulima siwahu kana maduman min qalbi ibadaihi lahu waqtiraihi illahu liyaqal dihil bara'atu min qauli man yaqulu bil ailillati wal ma'lul. Ketiga, menetapkan bahwa Allah bukan materi. Bahasanya jauhar. Bahasa Arabnya jauhar. Allah itu bukan materi. Tidak ada materinya. Tidak bisa berpikir materi. Berarti tidak boleh sama dengan manusia. Paham? Itu simbol kalau Allah bertangan, berkaki, berduduk di aras, itu simbol. Paham nggak? Tolong jangan ada pikiran sama. Jadi Allah itu bukan jauhar. Substansinya tidak ada materi. Atau arat. Tahu nggak arat? Arat itu aksiden, atribut materi. Nggak ada. Misalnya kita ada tanah, ada akal, ada sifat, ada marah. Nggak ada. Nggak ke situ, nggak bisa disamakan. Tidak ada aksiden. Supaya bebas terlepas dari penyerupaan Allah. Itu yang disebut supaya kita bisa tasbih. Paham ya? Jadi mengucapkan la ilaha illallah belum tentu untuk bertauhid. Ada 5 aspek teologisnya supaya kita paham kuat itikad akidahnya. Pertama, supaya antum bisa meniadakan Tuhan. Nggak ada Tuhan, yang ada Allah ahad. Itu artinya kamu terbebas dari ateisme. Yang kedua, menetapkan keahadan Allah supaya terbebas dari syirik. Ya. Yang ketiga, menetapkan supaya bebas dari penyerupaan Allah, arat aksisten, antum bisa tasbih. Ya. Yang keempat, menetapkan bahwa apapun selain Allah asalnya adalah tidak ada. Itu disebut maklul. Tidak ada ilah, sebab tidak ada maklul, akibat. Ada aja gitu. Allah tidak ada sebab, tidak ada, nggak bisa dipikirin, itu paham ya? Ya. Menetapkan sebelum Allah pencipta membuat yang ada, tidak ada, bukan begitu. Supaya bebas terlepas dari pendapat yang menyatakan dirinya ilah, sebab, maklul, akibat. Ya. Jadi sebab akibat itu nggak bisa di Allah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima ya dari kitab tadi. Anda nukil aja nih. Ya. Karena ini ada di Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi tahu. Ya. Ya ahli hadis. Wal kamisu 5.
Itsbatu annahu mudabbirun ma'adda'a. Ya. Wa musyarifuhu ala masya'u liyaqa'a bihil. Bara'atu min qaulil qayyilina bil tabayyi au tabril kawakibi au tibiri al malaika. Kelima, menetapkan bahwa Allah Maha mengatur. Semua yang ngatur Allah, Maha mengatur. Ia ciptakan, ia mengontrolnya sesuai kehendak Allah, supaya bebas terlepas dari apa? Dari menyatakan adanya tabi'i. Tabi'i itu artinya hukum alam yang berlaku sendirinya. Allah terbebas dari hukum alam, sunatullah. Sampai ya? Itu namanya Allah terbebas dari hukum tabi'i. Allah terbebas dari hukum ilah, sebab, maklul, akibat. Allah terbebas dari yang ketiga adalah dari sifat penyerupaan makhluk, itu disebut tasbih. Yang kedua, Allah terbebas dari syirik, nggak boleh ada syirik. Yang pertama, Allah terbebas dari ateisme. Ya, Allah itu hanya ahad. Sampai? Jadi enggak mutlak aja kita udah tauhid, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Harus paham yang 5 tadi. Ada 5 aspek yang disebut aspek teologis yang antum mesti pahami. Karena udah diterangkan kan? Tambah kuat antum tuh. Itu dia. Nah ini enak banget orang yang udah punya ngerti agama nih. Nah itulah semua dari Imam Al-Baihaqi. Kita sambung dulu di bab kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. هم خير من خلق الإله ومن ضرب، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر. فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، واستلهموا منها العبار. هم أنبياء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب